Shalom, shalom. Wah itu ada ruangan khusus tuh. Lucu ya. Oh biar ini ya, kedap ya suaranya. Bener gak sih? Oke bener ya. Wow. Bro Merik di belakang lagi momong bayi ya. Luar biasa. Aduh senang banget bisa kembali melayani teman-teman di tempat ini. Di New Life Community Church. Komunitas yang selalu menginspirasi saya dan selalu memberkati setiap kali saya ke tempat ini dan boleh melayani. Thank you so much buat kesempatan yang diberikan. Eh, aku 2 minggu terakhir cukup struggle ya di dalam kehidupan karena ternyata 2 minggu yang lalu aku positif guys. Aku positif dan gak ketahuan karena waktu swab antigen waktu aku udah mulai bergejala, aku swab di sana ternyata hasilnya negatif. Dan itu false negatif teman-teman ya. Ternyata itu sebenarnya positif cuma belum terdeteksi. Akhirnya aku nggak mengisolasi diri, ya udahlah ya, paling kalau nular juga paling flu doang gitu kan. Gak lama Dominic meriang badannya, terus sempat nggak sekolah beberapa hari. Ternyata teman-teman di sekolahnya juga ada beberapa yang positif. Akhirnya Selasa lalu Dominic di swab PCR dan ternyata udah negatif guys. Jadi cukup lama juga Domi positif bareng aku gitu ya. Dan nggak lama kemudian hari Senin yang lalu Kadita istriku yang positif. Jadi gantian ya. Si M anakku yang paling kecil ternyata juga di minggu sebelumnya nggak jauh dari aku itu juga positif. Karena nggak ketahuan akhirnya dibawa ke rumah oma ya kan. M itu suka tektok kadang di rumahku kadang ke rumah oma yang jaraknya cuma 3 rumah jadi gampang banget buat ngesot ke sana. Dan akhirnya sekeluarga di sebelah juga kena, papi mami positif. Tapi puji Tuhan ada anak bayi di sana, ada iparku sama adik kandungku, mereka negatif. Sejauh ini doain terus negatif. Terus Cilove, istrinya Kak Kristo itu positif guys. Jadi ya kita sekeluarga berbagi virus dan semua dimulai dari aku. Jadi merasa bersalah juga sih ya, tapi ya bersyukur gejalanya ringan, beda sama yang tahun lalu. Kalau teman-teman jalanin pasti tahu ya bagaimana yang namanya Delta itu begitu menakutkan, tapi yang sekarang bukan perlu dianggap remeh sih ya, tapi at least kita masih bisa bernafas lega karena gejalanya tidak separah yang sebelumnya. So hari ini puji Tuhan aku udah negatif, Kadita hari Sabtu kemarin di swab udah negatif juga. Jadi teman-teman mohon doanya semoga dalam beberapa hari ke depan keluarga aku semua bisa negatif. Siap, gue jadi curhat di awal ya. Ya, hari ini kita mau bahas tentang undeniable church. Undeniable church. Kemarin aku dengerin sesi terakhir dari pembahasan kita dari Merik tentunya ya. Aku dengerin soal Ruth and Reboot ya. Aku suka banget tuh karena kita sekarang udah tertolong dengan adanya Spotify, kita bisa dengerin khotbah-khotbah. Jadi kalau mau khotbah sebelumnya biar nggak bentrok sama minggu lalu, aku dengerin dulu. Jadi aku sangat terberkati dengan khotbah dari Bro Merik dan hari ini aku mau bahas dari sudut yang sedikit berbeda ya. Kalau kemarin aku dengar itu memang sangat warnanya itu bahasa teologinya tuh eklesiologi ya, seputar pergerejaan gitu ya. Nah, tapi kalau aku sekarang mau bahas bagaimana kita sebagai undeniable church atau gereja yang tidak tersangkali, atau ketika orang melihat gereja atau melihat kita, mereka nggak bisa berbohong, mereka tidak bisa menyangkali di hatinya bahwa ini emang sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang ini. And that's in that undeniable church, gereja yang tidak tersangkali ketika kita di tengah dunia dipanggil untuk menjadi yang namanya duta besar atau ambasadornya kerajaan Allah, teman-teman. Ya kalau kita pernah lihat ada istilah kedutaan besar dari negara mana gitu ya, ada di Indonesia. Ada beberapa yang bersahabat, ada beberapa yang happy dengan adanya kedutaan besar tersebut, tapi ada beberapa juga yang mungkin punya
sentimen-sentimen pribadi ya, sensitif melihat hal-hal tersebut, akhirnya merasa nggak asik banget nih negara gitu kan. Dan akhirnya itu duta besar, kedutaan besarnya, ambasadornya dipandang begitu negatif. Nah, keberadaan gereja kan seharusnya menjadi bukti nyata ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan rahmat bagi semua orang. Amin. Itu harusnya yang dirasakan dan dialami, menjadi bukti nyata yang tidak bisa disangkali oleh dunia ini. Namun hari-hari ini yang terjadi, bagaimana kita memandang gereja? Adakah gereja, tubuh Kristus atau orang-orang Kristen itu berhasil merepresentasikan apa yang disebut sebagai kerajaan Allah, di mana Tuhan menjadi raja atas kerajaan tersebut dan kita adalah ambasadornya di tengah dunia? Apakah gereja berhasil merepresentasikan kerajaan Allah, atau sebaliknya gereja justru menjadi batu sandungan, teman-teman? Ketika ada ambasador kerajaan Allah di tengah dunia, bagaimana dunia memandang kita? Apakah mereka memandang kita sebagai, wah inilah duta besar kerajaan Allah yang menjawab kebutuhan dunia ini? Atau justru mereka memandang kita dengan berkata, aduh cepetan deh mereka berangkat, dijemput ke surga gitu. Dunia kayaknya gak ada bedanya, ada orang Kristen maupun enggak. Ya, dan itu menyedihkan, teman-teman. Ya, idealnya kita ada untuk mempermuliakan Tuhan, amin? Bukan malah mempermalukan Tuhan. Ya, bedanya tipis tuh, mempermuliakan sama mempermalukan ya. Mempermalukan itu levelnya lebih tinggi dari mempermalukan, teman-teman ya. Jadi udah gawat banget. Nah, hari-hari ini kita mesti renungkan, teman-teman, bagaimana sih kita membawa diri kita di tengah dunia ini. Ya, kemarin Bro Merik bahas begitu mendalam mengenai bagaimana membangun sebuah komunitas yang internal di dalam gereja, bagaimana kita memandang pelayanan gerejawi, bagaimana kita memandang komunitas sebagai sebuah keluarga ya, bukan sekedar yang kelihatan di luar, bukan sekedar bicara tentang organisasi atau fasilitas yang ada, tapi bagaimana kita bertumbuh sebagai sebuah tubuh Kristus, sebagai sebuah gereja. Namun hari ini aku mau bahas yang lebih global, yang lebih luas lagi. Bagaimana keberadaan gereja di tengah dunia, teman-teman. Bagaimana keberadaan gereja di tengah dunia. Seperti apa sih gereja yang undeniable itu? Ada 3 poin minimal yang aku renungkan dan aku catat pada siang hari ini, teman-teman. Seperti apa sih gereja yang undeniable? Yang pertama, gereja yang undeniable adalah gereja yang memperjuangkan kehadiran sorga ke bumi. Gereja yang undeniable adalah gereja yang memperjuangkan kehadiran sorga ke bumi. Nah, teman-teman, hal pertama yang perlu kita renungkan, apa sih makna keselamatan itu bagi kita? Ketika kita berkata, aku sebagai orang Kristen, aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita memaknai keselamatan itu? Umumnya kita akan berkata bahwa keselamatan itu bicara tentang Tuhan Yesus yang telah berkorban, menebus kita, dosa dan pelanggaran kita dihapuskannya lewat pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita dipindahkan dari neraka yang menyala-nyala kepada surga yang mulia. Dan itu bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan usaha kita, melainkan karena kasih karunia. Oleh karena kasih karunia Allah, kita beriman kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Benar gak, teman-teman? Jelas itu hal yang gak salah, itu hal yang benar. Tapi pengertian kita tentang keselamatan gak boleh berhenti cuma sampai situ. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa ya udah, kan rumah gue di surga, udah disediain sama Tuhan. Bumi ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Ya udah, kalau gitu gue mending cari aman aja. Gue gak perlu terlibat dengan segala urusan dunia ini, karena nanti gue jadi duniawi. Ya udah, pikiran gue adalah surga, surga dan surga. Sehingga kita jadi Kristen yang gak napak bumi, teman-teman. Kita Kristen yang melayang-layang.
Dan Kristen yang melayang-melayang justru itu akan gak relate sama dunia ini. Dan semakin jauh dari kita untuk bisa memberitakan keselamatan di dalam Tuhan. Jangan keselamatan itu dipahami cuma sebatas itu, teman-teman. Kita sekedar menunggu kedatangan Yesus ya yang menjemput kita nanti, Maranatha gitu kan, atau nanti rapture. Ya, nanti baju kita ditinggal di bumi lalu tiba-tiba kita hilang begitu saja ya. Tapi kita harus memaknainya bahwa kekristenan itu bicara tentang bagaimana kita menghadirkan. Setelah kita diselamatkan, bagaimana kita selanjutnya menghadirkan surga kemana? Ke bumi, teman-teman. Kalau kita cuma berpikir aku menanti-nantikan surga dan kita menjadi apatis dengan dunia ini, kita cuek sama dunia ini, akhirnya kekristenan itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya terlalu personal, teman-teman. Keselamatan itu sifatnya individualis. Yang penting gue udah selamat. Dan akhirnya apa? Kita menjadi Kristen yang pasif, yang tidak aktif, tidak berdampak, dan akhirnya dunia tidak bisa merasakan manfaat kehadiran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Padahal Yesus katakan kitalah garam dan terang dunia. Dan bagaimana kehadiran kita harusnya menghadirkan surga ke tengah-tengah dunia ini. Makanya Tuhan Yesus berdoa kan, Bapa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Dan itu yang menjadi doa dan kerinduan Tuhan Yesus, teman-teman. Adakah kerinduan yang sama menjadi kerinduan kita juga? Keberadaanku di tengah dunia bukan sekedar menunggu kapan ya Tuhan Yesus datang. Udahlah sembari nunggu Tuhan Yesus datang kita Netflixan, kita main game, kita jalanin hidup kita. Yang penting aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Nanti gue hidup nyaman di tengah dunia, mati kan masuk surga. Enak banget kan hidup gue. Atau justru sebaliknya, ketika kita sudah diselamatkan, maka apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk menghadirkan surga ke bumi, itu pun yang kita perjuangkan, teman-teman. Itu yang kita gumuli juga, bagaimana orang lain di tengah dunia ini sebagai ambasadornya surga, mereka juga bisa merasakan a glimpse of heaven di tengah dunia. Amin, teman-teman. Nangkap gak apa yang dari tadi aku bicarakan? Ya, bahwa kehadiran kita di tengah dunia untuk menghadirkan sorga di hidup orang lain. Makna keselamatan bagi orang percaya bukan sekedar secara pasif kita menunggu kedatangan Kristus yang akan membawa kita ke surga, melainkan kita diselamatkan untuk menghadirkan sorga ke bumi. Ya, makanya saya mengajak teman-teman untuk merenungkan sesuatu yang mungkin selama ini jarang dibicarakan. Seringkali gereja, khususnya Pentakosta, Karismatik, GBI dan teman-temannya, ya itu tempatku berasal juga. Kalau ngomongin soal keselamatan, itu selalu keselamatan yang sifatnya personal. Tentang bagaimana Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas pribadiku. Nah tapi sebenarnya teman-teman, waktu Yesus datang ke tengah dunia, lalu Tuhan berkata bahwa kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah kamu. Maka kerajaan sorga yang dibawa ke bumi oleh Tuhan Yesus itu sifatnya gak cuma bicara keselamatan personal atau keselamatan yang sifatnya rohani. Tapi yang Tuhan mau itu adalah sebuah pemulihan, sebuah keselamatan yang sifatnya itu holistik, teman-teman. Menyeluruh. Gak cuma bicara tentang rumah di surga, tapi bagaimana kehidupan kita secara keseluruhan itu dipulihkan. Dan bagaimana perjuangan kita untuk juga menghadirkan pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Itu yang sedang kita perjuangkan bersama, teman-teman. Ya. Bagaimana gereja memandang bukan cuma tentang keselamatan personal, orang dibaptis, diinjili, lalu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya mereka punya jaminan masuk surga. Nggak cuma berhenti di situ, tapi bagaimana kita mulai bicara tentang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di hidup orang lain.
Halo? Adakah hal-hal ini menjadi sesuatu yang menjadi concern kita sebagai orang percaya? Halo? Masih adakah gerakan orang tua asuh di tempat ini? Waktu itu ada ya, bro, kalau nggak salah ya. Itu keren banget sih menurut gua. Dan kita harus banyak mulai memandang sesuatu yang sifatnya mungkin di mata kita selama ini, itu kan nggak terlalu penting dibandingkan keselamatan rohani kita. Ya kan, kita menjadi warga kerajaan sorga, nanti masuk surga matinya. Tapi bagaimana kita memperjuangkan keadilan dan juga kesejahteraan di hidup orang lain. Teman-teman, ada yang nonton drakor judulnya Fury Priest? Ada gak? Fury Priest, gue lagi nonton. Jadi ada seorang pastor Katolik, ya, dia dulunya anggota Badan Intelijen Nasional. Wah, kan ceritanya seru banget ya. Jadi ini kalau gue nonton 11-12 lah kayak Vincenzo gitu ya, model-modelnya yang ada actionnya tapi banyak komedinya juga. Tapi yang menarik adalah bagaimana pastornya ini, dia nggak cuma berkhotbah di gereja, tapi dia memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat saat itu. Jadi ada mafia lah, jaksa yang korup lah, lo tau lah ya, film-film drakor model gitu. Dan si pastor ini memperjuangkan itu, teman-teman. Ya tentunya ini ekstrim sih ya, dia berantem ya kan, dia sibuk dengan datang ke kantor polisi dan sebagainya. Ya kita nggak perlu sampai segitunya sih, nggak se-ekstrim itu juga. Tapi minimal isu-isu yang seperti ini teman-teman kita perlu perhatikan juga loh. Ya, bagaimana keadilan di tengah dunia, kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya siapa teman-teman? Mereka yang terabaikan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak dipandang di tengah-tengah dunia ini. Alkitab dengan jelas menceritakan, menggambarkan betapa Tuhan itu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Coba kita buka Alkitab kita di Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 27. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 27. Bagian yang A aja. Di sini dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, ini kan sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan, teman-teman. Yatim piatu dan janda-janda. Di Master Plan Youth ada beberapa anak-anak yang orang tuanya udah nggak lagi lengkap. Papanya dipanggil Tuhan, sisa mamanya. Ya, jadi anak ini anak yatim, mamanya seorang janda. Dan yang begini-begini harus dapat perhatian khusus, teman-teman. Kita perlu untuk melihat dan mulai bertanya, kira-kira hidupnya terjamin gak ya? Dia bisa menjalani kehidupannya gak sebagai single parents, seorang ibu dengan seorang anak yang sedang berkuliah? Gereja peduli gak sama yang begini? Yang gini-gini harus kita perhatikan, teman-teman. Ya, jangan juga kalau menjelang Natal baru kita mulai cari-cari siapa ya yang bisa kita layani. Rawinala, panggil anak-anak panti, ayo kita melayani mereka. Jadi mereka dilayani itu cuma di bulan Desember, teman-teman. Dan itu rame-rame gereja menyerang tanda kutip mereka. Lalu dari Januari sampai November mereka kekeringan dan bilang, "Weh, mana nih gereja yang lain? Kok cuma ramenya di Desember?" Ya enggak, teman-teman? Ya, ayo mulai perhatikan. Janda-janda, yatim piatu. Amsal 14 ayat 31. Amsal pasal 14 ayat yang ke-31. Tadi ada, ada ya. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Ya, keberadaan kita, teman-teman, bukan untuk menindas yang lemah. Amin. Amin. Apapun posisi kita hari ini, teman-teman, hati-hati dengan yang namanya relasi kuasa. Waduh, ini apalagi nih?
Kita akan selalu diperhadapkan dengan relasi kuasa, teman-teman. Gue sebagai suami atas istri gue. Secara hierarki gue berkuasa atas dia. Gue orang tua atas anak-anak gue. Secara hierarki gue berkuasa atas mereka. Mertua dengan menantu. Nah, di sini banyak yang sedang struggle dengan hal tersebut. Ya, lalu juga atasan dengan bawahan, pastor dengan jemaat. Itu pasti ada relasi kuasa yang terbangun, teman-teman. Ada yang menjadi orang-orang yang ada di puncak hierarki dan ada yang dipimpin, ada yang di bawah secara hierarki. Tapi perhatikan baik-baik. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Artinya kalau kita punya kuasa, dipercaya Tuhan, dikasih privilege sama Tuhan jadi atasan, jadi pemimpin, jadi suami, jadi orang tua, jangan gunakan kuasa itu untuk menindas yang lemah. Karena kalau kita pakai power itu untuk menindas yang lemah, kita sedang menghina pencipta kita. Halo? Ayo mulai perjuangkan ya, orang-orang yang lemah, kita hadir. Kita bantu mereka. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Ya, ayo mulai perhatikan sekeliling kita, teman-teman. Apa yang kita bisa bantu bagi mereka, ya, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Amin? Aminnya nggak ada? Jangan cuma pas Natal doang ya. Jangan cuma pas bulan-bulan tertentu, Natal atau Paskah. Wah, itu donasinya mengalir kenceng. Tapi kalau udah bulan-bulan biasa, nggak tahu deh pada kemana tuh orang Kristennya. Ya, makanya sekarang juga teman-teman kalau kita pelajari teologi itu ada istilah namanya teologi disabilitas. Yaitu bagaimana gereja, bagaimana anak-anak Tuhan bisa memfasilitasi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka yang tidak dilahirkan dengan kondisi yang sempurna lalu mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan. Ya, bagaimana gereja memfasilitasi hal tersebut. Belum lagi kalau lebih jauh bicara ekoteologi, ya, teologi ekologi, teman-teman. Ya, bagaimana kehadiran gereja itu juga nggak sekedar berkata bahwa oh, we have our Father in heaven, so Mother Earth bodo amat. Ya, itu ekstrim juga sih, tapi ada yang pendeta yang berkata seperti itu, teman-teman. Jadi nggak peduli soal isu lingkungan, ya kan, bagaimana kehadiran orang Kristen untuk mempertahankan keadaan bumi yang baik. Itu mah urusan mereka yang cinta dengan Mother Earth, kita mah cintanya pada Father in heaven. Itu mah jadi bablas juga akhirnya, teman-teman. Karena ingat, yang tinggalin bumi ini gak cuma generasi kita doang. Bagaimana dengan anak cucu kita, cicit kita nanti? Kalau kita begitu egois dan berkata bahwa entar rumah gua kan di surga, generasi berikutnya gak punya tempat yang aman, tempat yang baik untuk bertumbuh. Halo? Nah, ini yang begini-begini, teman-teman. Ayo deh mulai. Ya, saya percaya semua di tempat ini gak cuma berpikiran oh yang penting gereja gua rame, yang penting keselamatan secara personal, which is itu juga penting, tapi jangan lupakan yang lain. Isu-isu yang lain. Dan semua saya percaya diberikan talenta, diberikan potensi yang berbeda-beda sama Tuhan, dan itulah tempat bagi kita untuk bisa mewarnai dunia ini dengan panggilan kita masing-masing. Amin? Itu yang pertama, teman-teman. Gereja yang memperjuangkan kehadiran sorga ke bumi. Yang kedua, teman-teman, seperti apa gereja yang undeniable? Yang kedua adalah gereja yang memperjuangkan kesatuan tubuh Kristus. Gereja yang memperjuangkan kesatuan tubuh Kristus. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Saya percaya setiap gereja lokal, setiap organisasi gereja, mereka punya visi yang berbeda-beda, yang dirasa menjadi visi yang paling dibutuhkan oleh gereja masing-masing. Dan itu tentunya nggak masalah, teman-teman. Setiap gereja punya visi masing-masing. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan punya greater vision? Punya visi yang lebih besar yang perlu diperjuangkan oleh setiap gereja, setiap kita yang mengaku sebagai tubuh Kristus. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai 21.
Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Ini pun adalah doa dan kerinduan dari Tuhan Yesus, teman-teman. Kalau tadi doa yang pertama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa yang kedua, ini pun bukan doa yang sembarangan. Ini doa yang sangat penting, teman-teman. Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk ke-12 muridnya saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa orang-orang itu? Kita. Ya, Yesus berdoa juga buat kita supaya apa? Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka, siapa mereka? Kita yang percaya atas pemberitaan murid-murid, mereka semua menjadi satu. Nah, pertanyaannya satu ini satu apa? Apakah satu doktrin? Apakah satu denominasi? Apakah status sosial? Apakah satu suku? No, yang dimaksud satu di sini adalah satu di dalam Yesus. Yesus yang mempersatukan kita, bukan doktrin. Bukan label gereja, teman-teman. Ya kan ada lagu yang sering dinyanyiin, ku tak pandang dari gereja mana. Bener gak sih? Sekarang aja katanya cinta beda agama itu gak kalah ribet sama cinta beda denominasi. Kadang beda denominasi itu bisa menjadi sesuatu yang sangat tajam, sangat runcing, teman-teman. Tapi kalau kita terus-menerus mempertahankan ego kita, kita merasa diri kita yang paling benar, visi gereja kita yang paling alkitabiah, akhirnya apa? Kita akan semakin jauh dari the greater vision yang Tuhan udah sediakan. Yaitu apa? Supaya kita menjadi satu. Karena ketika kita menjadi satu, ayat 21 tadi, coba ditampilkan lagi. Karena kalau kita menjadi satu, apa yang terjadi? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa gereja gampang banget untuk didinai, untuk dibilang apaan? Enggak ada lebih benernya daripada kita. Kenapa? Karena kita gagal bersatu, teman-teman. Karena terlalu banyak perpecahan yang terjadi akibat perbedaan. Nah, maka dari itu, kalau kita bicara tentang gereja yang tidak tersangkali oleh dunia itu, bicara tentang gereja yang memperjuangkan kesatuan tubuh Kristus. Nah, makanya ada satu kata yang hari-hari ini aku sedang renungkan, teman-teman. Kata itu namanya inklusivitas. Bilang sama aku, inklusivitas. Apa itu inklusivitas? Gampangnya adalah lawannya dari eksklusivitas. Gereja seringkali tanpa sadar terlalu menjadi eksklusif. Sehingga dunia ini gak bisa kenal apa itu gereja. Karena gereja terlalu eksklusif. Mainnya sama yang satu geng dengan mereka. Jangankan main keluar kandang, dalam arti berdampak bagi dunia, beda gereja aja udah curiga kan? Beda doktrin aja udah curiga. Coba kita buka Alkitab kita di Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 1 dan 2. Inklusivitas itu artinya kita membuka diri untuk menerima, menghargai, dan juga berinteraksi dengan yang berbeda dengan kita. Jangan alergi guys. Kalau ngelihat orang dengan gereja lain, dengan ritual yang berbeda, dengan doktrin yang berbeda, lalu kita dengan gampangnya ngecap, oh ini sesat nih karena berbeda dengan kita. Gak semudah itu. Ferguson. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 2. Judulnya nasihat dan doa selamat. Nah, ini ayat yang pertama. Peliharalah kasih
persaudaraan, ya. Lalu yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Bahasa Indonesia masa kininya bilang gini, hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen yang bersaudara. Itu yang sedang kita lakukan hari ini. Benar ya? Kita berfellowship, kita beribadah di NLC karena kita adalah satu tubuh, kita adalah satu saudara di dalam Tuhan. Bahasa Yunaninya itu Philadelphia, teman-teman. Ya, pasti pernah dengar istilah itu. Ada kota namanya Philadelphia. Philadelphia itu dari dua kata, philos dan adolphos. Philos itu artinya kasih, adolphos adalah persaudaraan. Dan itu yang sedang kita bangun hari-hari ini, yang sedang kita kerjakan di dalam gereja lokal kita masing-masing. Dan juga tentunya di dalam tubuh Kristus. Tapi yang berikutnya di ayat yang kedua di situ dibilang, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Bahasa Indonesia masa kininya bilang ini, jangan segan menerima di rumahmu orang-orang yang belum kalian kenal. Ya, karena konteksnya pada saat itu orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus. Kristen saat itu dianggap sekte yang sesat, sekte yang menyesatkan, sehingga kalau orang berani untuk percaya Yesus, dia siap untuk kehilangan keluarganya, akan ditolak oleh pekerjaan dan sebagainya. Dan makanya dibutuhkan sesama orang Kristen untuk menerima orang asing. Yahudi yang mungkin gak dikenalnya, tapi sama-sama Kristen akhirnya diterima. Makanya di sini bilang jangan lupa memberi tumpangan kepada yang asing, yang belum kalian kenal. Dan itu bahasa Yunaninya philoxenia, teman-teman. Philo dari kata philo itu philos, kasih, xenia adalah asing. Ya, sehingga hati-hati kalau naik mobil Daihatsu Xenia itu mobil asing, teman-teman. Nah, itu jokes bapak-bapak ya, sorry. Philoxenia, kasih terhadap yang asing, yang berbeda dengan kita. Nah, itulah nilai inklusivitas. Lawan dari philoxenia namanya xenofobia. Atau kita fobia terhadap yang asing. Begitu melihat yang berbeda, kita langsung menaruh curiga. Kita langsung melabelkan, wah ini salah, ini sesat, ini berbeda dengan kita. Nah, yang kayak gini-gini susah, teman-teman. Jangankan kita mulai berkata, oh Bhinneka Tunggal Ika, berani bergandengan tangan dengan yang berbeda iman dengan kita. Bagaimana dengan yang berbeda gereja dengan kita? Maukah kita juga mulai menyapa mereka, berinteraksi dengan mereka, dan bersahabat dengan mereka? Ya, coba teman-teman renungkan hari-hari ini. Berapa banyak teman-temannya kalian yang bukan dari GBI, bukan dari denominasi yang sama? Akrab gak dengan mereka? Bersahabat gak dengan mereka? Atau jangan-jangan setelah dipikir-pikir, iya ya teman gue kayaknya kalangan gue sendiri doang nih. Untuk kalangan sendiri, ya kan biasanya gitu di flyer tuh. Tapi coba mulai bergaul dengan yang berbeda, teman-teman, ya, sehingga dunia bisa mengenal dan akhirnya percaya bahwa Yesus benar-benar diutus oleh Bapa. Ya, hari-hari ini bukan waktunya lagi bagi gereja, apapun denominasinya, untuk saling saing-saingan. Tapi ini waktunya buat sayangan, sayang heo. Iya, karena kalau nggak gini teman-teman, kita akan semakin jauh dari visinya Tuhan, yaitu supaya dunia melihat Kristus berasal dari Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, seperti apa gereja yang undeniable? Yang ketiga adalah, kedengarannya klise, tapi realitanya ini yang sangat sulit untuk kita perjuangkan, untuk kita hidupi. Yang ketiga, gereja yang mengasihi seperti Kristus. Gereja yang mengasihi seperti Kristus. Kristen itu dikenal sebagai agama kasih loh, teman-teman. Iya gak sih? Karena pengajaran Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Ya, walaupun kita kadang juga minder, teman-teman kita yang Buddhis ya, kadang kasihnya lebih berasa ya. Mereka bisa menolong sesama itu nggak main-main ya, abis-abisan. Kasih yang seperti apa sih teman-teman?
Kasih Kristus yang kayak gimana? Kasih yang sifatnya nggak transaksional. Kasih yang nggak ada bintang kecil, terms and conditions applied. Seringkali kan kasih yang kita punya itu ada syaratnya. Kalau ada untungnya gue mengasihi lo, maka gue akan mengasihi. Tapi kalau lo nggak tahu diuntung, ngapain gue kasihi? Ada batas tertentu sampai orang Kristen akan berkata, stop mengasihi orang ini. Stop mengasihi dia, ngelunjak. Dan kalau kasih kita akan ada batas-batas tertentu dan akhirnya kita dalam tanda kutip punya transaksi untuk mengasihi dengan seseorang. Itu bukan kasih Kristus, teman-teman. Dunia pun mengenal kasih itu. Yesus berkata, kalau kamu cuma berbuat baik, mengasihi orang yang baik sama kamu aja, bedanya apa sama pemungut cukai? Karena mereka juga melakukan hal yang demikian. Orang yang tidak mengenal Allah akan mengasihi orang lain sejauh orang itu menguntungkan buat dia. Lah kalau kekristenan kasihnya model gitu, apa bedanya, teman-teman? Ya enggak? Kita diajak Tuhan untuk mengasihi yang tidak terkasihi. Love the unlovable. Yang orang udah enek ngelihat dia, orang Kristen masih ada buat dia. Masih mau nemenin dia, itu yang aneh kan? Dan dunia mulai bertanya-tanya, kasih yang seperti apa yang mau menerima orang apa adanya? Kasih yang seperti Kristus, karena aku terlebih dahulu diterima dan dikasih apa adanya oleh Tuhan. Yesus mengajarkan tentang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Benar ya? Dan Yesus gak cuma mengajarkan. Karena waktu Yesus pertama kali ngajarin, pasti orang-orang yang gak dengar, gila ini pengajaran mulia banget, indah banget, keren banget. Sampai akhirnya pengajaran itu harus dipraktekkan oleh para murid. Dan mereka mulai berpikir, nih masuk akal gak sih? Yesus pengajarannya cuma kata-kata indah atau sesuatu yang bisa untuk dihidupi sih. Dan ternyata Yesus membuktikannya. Dia bukan cuma mengajarkan tentang kasihilah musuhmu, tapi dia menghidupinya. Ketika dia tergantung di kayu salib, doa pertama yang keluar dari mulutnya apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika di kayu salib orang-orang terhukum, biasa yang keluar apa? Cacian, makian, ujaran kebencian kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi justru kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus, ucapan berkat buat mereka. Dan dari situ kita bisa tahu kasih yang Yesus ajarkan, itulah kasih yang bisa dihidupi oleh setiap orang percaya. Amin. Karena kita gak sendiri, ada Roh Kudus di dalam kita. Di tengah dunia yang kasihnya semakin dingin, semakin tawar, kasih Kristus adalah kasih yang menghadirkan kehangatan yang berbeda. Dan sebenarnya sejatinya kasih yang seperti inilah yang paling dibutuhkan oleh dunia ini. Kasih yang tidak bersyarat itu. Kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau menerima apa adanya. Dan dari situ ada kasih yang mengubahkan juga. Amin teman-teman. Walaupun ironisnya hari-hari ini yang dipertontonkan justru sebaliknya. Orang-orang Kristen gagal mempraktekkan kasih. Lihat aja kasus terakhir tuh. Polisi bunuh polisi. Namanya nama Kristen semua. Ada si nama Alkitab ini, nama Alkitab itu. Ironis, tapi itu yang terjadi. Dunia gak lagi melihat kasih di dalam kekristenan, tapi justru kebencian. Tapi ada momen tertentu di mana kita bisa mempraktekkan kasih itu. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata dan ini sangat memberkati saya. Cukup lama, beberapa waktu yang lalu tentunya sebelum pandemi. Ada seorang pasangan suami istri yang punya anak tunggal namanya Ade Sarah. Ade Sarah ini dibunuh. Anak tunggal ini dibunuh sama mantan pacarnya. Mantan pacarnya udah punya pacar, mereka berkomplot untuk membunuh si Ade Sarah ini. Wah, ini keji sekali teman-teman. Ini sesuatu yang pastinya menyakitkan sekali bagi orang tuanya. Tapi justru yang dipertontonkan adalah sesuatu yang berbeda. Waktu di tengah persidangan, pasangan pembunuh ini lagi duduk di tengah persidangan. Lalu mamanya Ade Sarah nyamperin mereka. Dipeluk anak-anak itu yang membunuh anak tunggalnya. Dan dia bilang apa?
Kamu anak-anak yang baik kok. Kamu anak-anak yang baik. Dipeluk, diucapkan berkat buat mereka. Dan itu sampai masuk ke satu interview salah satu stasiun TV. Dan yang mewawancara nanya, Ibu kok bisa sih mengampuni orang yang membunuh anak ibu? Ya memang proses hukum tetap berjalan. Tapi kenapa ibu bisa mengampuni, bahkan mengucapkan hal-hal yang baik kepada orang yang telah membunuh anak ibu? Dan jawabnya menarik sekali teman-teman. Dia bilang, karena saya takut akan Tuhan. Dia bilang, karena saya takut akan Tuhan. Karena Tuhan saya mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka saya sebagai umatnya akan menerapkan, akan menghidupi apa yang Tuhan saya ajarkan. Wow. Satu Indonesia bahkan dunia melihat kasih Kristus. Dan saya punya teman yang beda agama sama saya. Dan waktu gue sering ngobrol sama dia. Dan hal yang menarik yang gue denger dari dia. Waktu dia bilang, gila ya, gue nonton tuh interviewnya mamanya si Ade Sarah. Gila, Kristen menang banyak tuh. Dia bilang gitu, Kristen menang banyak, dia bilang. Karena di tengah dunia yang menebarkan kebencian, menebarkan gua lo yang paling benar, gua lo yang paling dikenan oleh Tuhan. Tapi tiba-tiba ada satu kasih yang mau mengampuni, yang mau mengasihi tanpa syarat. Dan di situ gak terbantahkan teman-teman. Undeniable. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang mengajarkan kasih. Dan kita anak-anaknya menghidupi kasih tersebut. Amin teman-teman. Ya, biar lewat 3 poin ini kita berjuang sama-sama ya. Yuk kita bangkit berdiri. Boleh kita naikkan satu pujian. Thank you Jesus. Thank you Lord. Biar siang hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan. Keberadaan kami di tengah dunia sebagai duta besarnya kerajaan Allah, ambasadornya kerajaan Allah. Biarlah keberadaan kami di tengah dunia ini adalah untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Dan biarlah kami punya kerinduan untuk sama-sama bersehati, bergandengan tangan, apapun latar belakang perbedaan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi itu gak menjadi penghalang bagi kami untuk bersatu, untuk sama-sama saling menghargai, saling bergandengan tangan, karena kami melihat ada visi yang lebih besar yang harus kami genapi. Dan kami mau Tuhan keberadaan kami di tengah dunia ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, saluran kasih Tuhan bagi dunia ini. Sehingga dunia boleh mengenal kasih Bapa, kasih Kristus yang terpancarkan lewat kehidupan kami. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan
bangsaku. Dengan segenap hati katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.